Channel YouTube kami tidak juga berkembang dan kami belum bisa menghasilkan AdSense dari YouTube. Bagaimana ya solusi ya Mas Didik? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan memberikan solusi bagaimana channel YouTube teman-teman sekalian biar supaya segera berkembang dan juga mudah-mudahan bisa langsung mendapatkan AdSense dari YouTube ya. Seperti apa videonya? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, menarik ya untuk masalah AdSense YouTube ini emang nggak ada habisnya ya. Karena emang AdSense YouTube ini bagi saya adalah bagian dari passive income ya. Jadi kita mendapatkan penghasilan yang bukan dari kegiatan aktif, tapi saya menganggap itu adalah bagian dari passive income ya. Alhamdulillah kita membangun channel YouTube, ada belasan channel ya. Ada yang gajiannya 4 juta, 3 juta, ada yang gajiannya 15 juta. Macam-macam teman-teman sekalian. Dan bagi saya ini bagian dari passive income saya saja, bukan aktif income saya. Ya, aktif income saya jualan produk fisik, produk jasa, produk digital, itu aktif income saya. Passive income saya bagiannya salah satunya adalah AdSense YouTube ini ya. Nah, gimana sih Mas Didik biar supaya kita segera mendapatkan AdSense YouTube atau bisa berkembang gitu kan? Pertama, teman-teman fokus aja dulu di satu niche, satu tema, jangan kemana-mana. Makanya teman-teman kalau emang jago matematika ya sudah bikin kontennya, coba bikin konten matematika terus, jangan kemana-mana gitu. Kalau emang pengen buat beda, ya udah beda lagi channelnya. Saya dulu juga gado-gado gitu kan, ya bikin ngaji juga, politik juga, ya bikin ICU juga, digital marketing juga. Bahkan konten jalan-jalan saya sama keluarga saya masukkan dalam satu niche. Ya, saya masukkan dalam satu channel, itu malah nggak berkembang teman-teman sekalian. Terus yang berkembang itu seperti apa? Yang berkembang itu justru yang niche-nya sama, satu niche gitu kan. Makanya saya SEO, bahas SEO, semua digital marketing ya digital marketing semua. Dan turunan-turunannya. Nanti ketika saya bahas umroh, saya buat lagi channel baru namanya Umroh United gitu kan. Saya bikin pembahasan umroh. Nanti ketika saya bahas tentang keluarga saya bikin lagi channelnya namanya Didik Arwinsa Family gitu kan. Nanti ketika saya bahas-bahas tentang ngaji, saya bahas lagi ngaji di channel YouTube saya namanya Didik Mengaji. Jadi emang sendiri-sendiri teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena emang niche-nya harus satu channel, satu niche, satu tema. Itu dulu teman-teman sekalian ya. Itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman praktek ya. Setiap hari komitmen dan konsisten. Ya, saya selalu terus terang masalah komitmen konsisten ini nggak selesai-selesai gitu kan. Karena banyak kita dulu pernah bikin grup WA khusus tentang YouTuber ya, YouTuber. Itu teman-teman ya dikasih tugas bikin konten rutin setiap hari, banyak yang keluar dari grup gitu kan, baru 2 minggu nggak sanggup, ada yang 1 bulan nggak sanggup, ada yang 2 bulan padahal nggak sanggup dan lain sebagainya. Padahal itu untuk mereka bukan untuk saya ya. Maka teman-teman biasakan untuk habit kita adalah komitmen konsisten. Kalau saya pribadi kalau saya nggak bikin konten, saya menghukum diri saya dengan sedekah sekian juta gitu kan. Ini penting sekali. Ibarat kata kita memaksa diri kita untuk membuat habit baru, yaitu produktivitas bikin konten rutin setiap hari. Nah ini penting ya teman-teman sekalian, komitmen dan konsisten. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, ikuti algoritma YouTube nih. Algoritma YouTube itu apa Mas Didik? Ada 3 algoritma YouTube. Yang pertama ada yang disebut dengan konten viral ya. Konten viral itu seperti apa Mas Didik? Konten viral itu adalah konten yang emang saat ini semua orang tahu, semua orang terdengar dan viral di mana-mana. Itu namanya konten viral. Misalnya orang-orang lagi pembahasannya adalah tentang MBG, ya sudah. Misalnya kalau emang kita membahas tentang itu silakan dibahas ya. Dulu pernah TikTok ditutup di Indonesia, itu kan heboh banget tuh, viral banget ya, kita bahas itu. Gitu kan. Maka sesuatu hal yang viral kalau emang itu adalah bagian dari niche kita, masukkan itu. Itu konten viral. Atau teman-teman bisa cek aja di Google Trend, nanti lihat di situ Google Trend apa sih yang sedang viral hari ini, apa sih yang sedang viral bulan ini, apa sih yang sedang viral minggu-minggu ini, boleh dibahas. Nah, itu konten viral. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah konten relate. Konten relate itu apa yang cocok kita bahas, yang emang cocok dibahas, bahas. Itu konten relate tuh. Contoh untuk sekarang, misalnya saya bahas tentang konten-konten yang berhubungan tentang bagaimana cara menyembelih sapi, bagaimana cara membuat rendang. Nah, itu belum dulu. Cara menyembelih sapi itu nanti rame menjelang Idul Adha. Bagaimana cara biar supaya bisa kuat menahan puasa di bulan Ramadan. Nanti dulu dibahas itu. Kapan dibahas itu? Menjelang bulan Ramadan. Ya, itu namanya relate teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang relate apa? Saat ini yang relate apa yang kira-kira masih cocok dibahas, bahas. Kalau nggak dicocok ya sudah nggak usah dibahas gitu kan. Nah itu yang kedua, konten relate. Yang ketiga namanya konten evergreen.
Nah, konten evergreen itu apa? Konten yang bisa dibahas kapanpun dan dimanapun. Ya, kapanpun dan dimanapun, contohnya ada produk kesehatan, makanan, ya produk-produk tentang jalan-jalan, kayak liburan dan lain sebagainya. Nah, maka evergreen ini salah satu guru saya bilang mengatakan seperti ini, konten evergreen itu kalau bisa cari yang bisa ditonton oleh anak-anak, remaja, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, semua cocok, masuk, ambil. Oke ya, itu yang ketiga. Jadi harus fokus di algoritma YouTube tuh apa sih? Tiga ini teman-teman sekalian, konten viral, konten relate, konten evergreen. Nah, teman-teman bisa mainkan di situ. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Oke. Nah, yang keempat, mulai pelan-pelan teman-teman sekalian bermain di kualitas konten. Komitmen konsisten boleh, tapi pelan-pelan kita membangun kualitas konten. Kualitas konten tuh mulai dari apa Mas Didi? Kalau saya pribadi, saya mulai dari suara. Saya perbaiki bagaimana suara agar terdengar jelas, bisa pakai mic ya atau beli mic yang kecil juga boleh, yang penting suara terdengar. Kameranya bisa kita upgrade kalau ada biaya gitu kan, kalau saya biasanya seperti itu. Kemudian lighting bisa kita tambah lagi dan lain sebagainya. Tapi ya untuk awal-awal komitmen konsisten seadanya dulu aja teman-teman sekalian ya, seadanya adanya HP adanya laptop ya laptop, adanya lighting harga-harga 50 ribuan ya itu dulu kan begitu. Ya, itu yang keempat teman-teman sekalian, upgrade agar bisa menjadi kualitas kontennya lebih baik. Jadi komitmen konsisten bagus, tapi kualitas konten juga bagus. Ini sama-sama bagus, bisa dilakukan seperti itu. Ya, bisa dilakukan. Yang kelima, nah teman-teman harus paham juga SEO. Namanya SEO YouTube. Kenapa Mas Didi kita harus paham SEO? Karena kita ini bukan orang terkenal, kita bukan YouTuber yang terkenal gitu kan, kita bukan Instagramers gitu kan, atau selebgram ya, vlogger ya, kita bukan orang yang terkenal. Maka satu-satunya jalan tekniknya adalah SEO teman-teman sekalian, dimana ketika orang ngetik nanti di pencarian YouTube keluar nama kita, keluar brand kita, keluar channel kita, keluar video kita, itulah yang kita cari dulu. Nah, bagaimana SEO YouTube? Nanti teman-teman secara teknis bisa tonton video saya, Didik Arwinsyah SEO YouTube, atau SEO YouTube Didik Arwinsyah. Nanti teman-teman bisa tonton secara teknis ya. Tapi secara umum SEO YouTube itu adalah judul di YouTube harus mengandung kata kunci target, deskripsi di YouTube harus mengandung kata kunci target, tagnya harus mengandung kata kunci target, videonya juga harus ditonton ya, bisa berlama-lama orang dari konten yang kita bangun. Ya itu SEO YouTube. Thumbnailnya juga memenuhi syarat. Ya, sesuai dengan ada clickbait di dalamnya. Jadi kemudian orang melihat thumbnail dulu baru ngeklik, baru terjadi mereka nonton video kita dengan berlama-lama, SEO kita akan bekerja dengan baik. Nah, begitu teman-teman sekalian. Oke ya, jadi coba 5 tahapan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dapat surat dan kemudian bisa gajian di bulan depan. Saran saya seperti itu. Berapa sih Mas Didi gajiannya? Gajiannya itu 1,3 juta sebulan. Kalau misalnya sudah di atas 1,3 juta, kita akan dicairkan setiap tanggal 21 atau 22, masuk langsung ke rekening kita. Begitu teman-teman sekalian, semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan AdSense dari YouTube dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan passive income yang pertama atau mudah-mudahan bisa berkali-kali lipat dari saya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.